Baiklah, kalau kalian telah siap memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Kepada Salma, dipersilakan. Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Sepertinya bangkunya penuh semua ya, berarti hadir semua ya? Hadir. Baik, alhamdulillah jika semuanya hadir. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu telah menyiapkan pretest terlebih dahulu. Soalnya sudah Ibu share di grup WA kelas kalian. Silakan dibuka handphone kalian dan dikerjakan dengan waktu 5 menit. Bisa kalian kerjakan dimulai dari sekarang. Baik, waktunya habis ya. Silakan submit dan tutup kembali HP kalian dan masukkan ke dalam kelas masing-masing. Nah, setelah kalian mengerjakan pretest, Ibu punya suatu gambar yang akan ditunjukkan kepada kalian. Nah, dari gambar tersebut, apakah ada yang bisa menyebutkan gambar tersebut merupakan gambar apa? Saya, Bu. Ya, sama dipersilakan. Itu sepertinya orang yang sedang berolahraga, Bu. Ya, bagus ya Salma. Ya, itu merupakan gambar jenis orang yang sedang berolahraga. Kemudian Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa di sini yang suka berolahraga? Saya. Ya, bagus ya. Kemudian Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang suka olahraga? Saya, Bu. Ya, banyak ya yang suka berolahraga. Nah, kemudian apa saja olahraga yang kalian sukai? Ya, Salsa. Saya suka jogging, Bu. Ya, Okta. Saya suka berenang, Bu. Ya, hebat ya. Kalian pasti sangat bersemangat saat berolahraga. Nah, bagaimana perasaan kalian saat berolahraga? Apakah kalian saat berolahraga itu merasa nafasnya lebih cepat atau lebih lambat? Ya, Salsa. Saya kalau habis jogging itu merasa napasnya itu lebih cepat, Bu. Lebih cepat. Gitu, Bu. Ya. Mengapa Salsa? Ketika berolahraga kamu merasakan nafasnya lebih cepat? Menurut saya nafas saya menjadi lebih cepat karena jogging itu karena saya membutuhkan lebih banyak oksigen, Bu, pada saat berlari. Tepat sekali. Saat kita berolahraga kita membutuhkan energi ya. Jadi oksigen itu bisa kita gunakan saat kita bernapas untuk membentuk energi. Nah, lalu apakah ada organ yang berhubungan dengan yang kita diskusikan tadi? Ya, Fatma? Paru-paru, Bu. Ya, paru-paru. Ya, Bu, ya Mariski. Ya, itu.
Ya benar sekali ya yang disebutkan oleh Fatma dan Mariski. Nah dari pertanyaan-pertanyaan yang kita diskusikan tadi, apakah ada yang bisa menyebutkan hari ini kita akan belajar materi apa? Saya Bu, Ya Salma. mungkin kita hari ini akan belajar tentang sistem pernafasan Bu. Ya benar sekali ya Salma, hari ini kita belajar tentang sistem pernapasan. Ya benar ya anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan. Nah, adapun tujuan yang dapat kita capai pada pembelajaran hari ini, kita diharapkan bisa mengidentifikasi organ-organ di sistem pernapasan beserta kelainan di organ sistem pernapasan. Baik, jadi belajar sistem pernapasan ini bukan hanya penting untuk pelajaran di kelas saja, namun juga sangat bermanfaat untuk kita semua dalam menjaga kesehatan tubuh kita maupun kesehatan lingkungan di sekitar kita. Menambah pemahaman kalian, Ibu telah menyiapkan LKPD. Nanti kita akan membagi 2 kelompok ya. Kelompok 1 nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok 2 nanti yang menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, silakan didiskusikan di kelompok kalian masing-masing pertanyaan-pertanyaan maupun masalah yang ada di LKPD tersebut. Waktu kalian 45 menit ya. Baik Bu. Petunjuknya juga bisa kalian baca di LKPD tersebut. Baik, sudah dilihat LKPD-nya? Sudah Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pengerjaan LKPD-nya? Tidak Bu. Baik, silakan dikerjakan. Baik, waktu kalian tinggal 5 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Baik, waktunya sudah habis ya. Silakan LKPD kalian yang telah selesai bisa dikumpulkan ke Ibu ya. Baik, sesuai apa yang Ibu katakan tadi, nanti akan ada yang presentasi. Silakan kelompok 1 nanti mempresentasikan hasil diskusinya ke depan, dan silakan kelompok 2 nanti menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan. Baik teman-teman, di sini saya moderator dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kami tentang sistem pernapasan.
Soal yang pertama yaitu tentang analisislah bagaimana perbedaan organ paru-paru orang normal dan paru-paru yang terkena kelainan. Jadi paru-paru normal itu memiliki struktur, yaitu paru-paru normal memiliki struktur bronkus yang tidak menyempit, alveoli yang elastis, dan jaringan yang sehat tanpa peradangan atau jaringan parut. Kemudian dinding alveoli tipis untuk memfasilitasi pertukaran gas efisien. Lalu jaringan ikat paru-paru yang fleksibel memungkinkan ekspansi dan kontraksi yang baik selama proses pernapasan. Untuk fungsinya, pertukaran gas terjadi dengan efisien, memungkinkan oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida keluar. Paru-paru mampu menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh melalui regulasi karbon dioksida. Kemudian paru-paru memiliki kelainan, yaitu yang pertama asma, adalah saluran napas menyempit karena peradangan dan produksi lendir berlebihan. Yang kedua, PPOK adalah bronkus dan alveoli mengalami kerusakan dan kehilangan elastisitas. Dinding bronkus mengalami penebalan dan peradangan. Yang ketiga, fibrosis paru adalah jaringan paru-paru mengalami pembentukan jaringan parut yang kaku, mengurangi kemampuan paru untuk mengembang. Yang keempat, pneumonia adalah alveoli terisi cairan atau nanah, menyebabkan peradangan dan pembengkakan. Yang kedua, kanker paru-paru massa atau tumor yang berkembang di jaringan paru-paru mengganggu fungsi normal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk jawaban nomor 2 yaitu bayangkan hal tersebut adalah paru-paru Anda. Jelaskan bagaimana keterkaitan struktur dan fungsi organ tersebut. Kemudian keterkaitan struktur dan fungsi paru-paru pada paru-paru normal. Strukturnya yang sehat, paru-parunya yang elastis dan bebas dari peradangan atau obstruksi, memungkinkan ventilasi yang optimal. Kemudian fungsi efisiennya, alveoli yang sehat dengan dinding tipis memaksimalkan pertukaran gas, memberikan oksigen yang cukup ke dalam arah dan mengeluarkan karbon dioksida yang efektif. Kemudian paru-paru dengan kelainan yaitu strukturnya mengalami penyempitan bronkus, pembentukan jaringan parut, atau adanya massa tumor mengganggu aliran udara dan pertukaran gas. Kemudian fungsi yang terhambat yaitu adanya ketidakmampuan paru-paru untuk mengembangkan sepenuhnya dan mengatur pertukaran gas, menyebabkan gejala seperti sesak napas, kelelahan, dan rendahnya kadar oksigen dalam darah. Kemudian berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berikutnya ada penyebab dan juga penanganan penyakit atau kelainan paru-paru. Untuk asma, penyebabnya itu faktor genetik, gen, debu serpuk sari, polusi udara, infeksi saluran pernapasan, aktivitas fisik berlebihan. Dan penanganannya penggunaan inhaler, bronchodilator, obat anti-inflamasi, menghindari pemicu asma, dan terapi imun. Untuk PPOK, penyebabnya adalah rokok, paparan polusi udara, dan bahan kimia industri. Untuk penanganannya, penghentian rokok, penggunaan bronchodilator, terapi oksigen, rehabilitasi paru-paru, dan obat anti-inflamasi. Berikutnya fibrosis paru. Penyebabnya yaitu idiopatik tidak diketahui. Penyakitnya autoimun, paparan lingkungan atau abses debu silika, infeksi. Penanganannya yaitu obat antibiotik, terapi oksigen, rehabilitas paru, transplantasi paru-paru untuk kasus yang parah. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Baik, kepada Salsabila, silakan. Sebenarnya saya tidak ingin bertanya, tapi saya ingin menanggapi saja jawaban dari kelompok 1. Jadi saya ingin menanggapi di mana ada penyakit pneumonia itu penyebabnya itu berupa infeksi bakteri, virus atau jamur. Nah, penanganannya itu bisa menggunakan antibiotik untuk infeksi bakteri, terus antivirus untuk infeksi virus, antifungal untuk infeksi jamur, dan istirahat, hidrasi,
dan terapi oksigen jika diperlukan. Lalu kanker paru-paru itu penyebabnya bisa disebabkan oleh merokok, terus paparan radon, asbes, polusi udara, faktor genetik. Nah, penanganannya bisa dengan pembedahan, kemo, radioterapi, imunoterapi, dan terapi target. Lalu tuberkulosis penyebabnya bisa berupa infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, dan penanganannya berupa pengobatan dengan kombinasi antibiotik spesifik dan isolasi sementara untuk mencegah penularan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Salsa atas jawabannya. Kemudian apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Ya, Dewi. Izin menanggapi untuk yang itu. Jadi menurut hasil diskusi kelompok ini, paru-paru yang sehat itu berwarna merah muda, licin dan cukup fleksibel untuk mengembang serta menepis dengan setiap tarikan nafas. Sedangkan paru-paru berpenyakit bisa berwarna abu-abu atau hitam disertai dengan bercabut. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Selanjutnya saya kembalikan waktu dan tempat kepada Ibu. Baik, silakan Ibu. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, mari kita merefleksikan kegiatan atau pembelajaran kita pada hari ini. Karena diskusi dan presentasinya telah selesai, Ibu ingin bertanya bagaimana pembelajaran pada hari ini? Masih Bu? Tidak. Lalu apakah kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan? Tidak. Baik. Sebelum pembelajaran hari ini berakhir, hari ini Ibu telah menyiapkan post test untuk kalian. Sudah Ibu kirimkan linknya di WA group kalian masing-masing. Waktunya 5 menit, boleh dikerjakan dari sekarang. Silakan buka handphone kalian masing-masing. Baik, waktunya habis ya. Baik, jika sudah mengerjakan post testnya dan kita sudah berdiskusi tadi, Ibu menginginkan satu orang yang akan mengambil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang ingin mengambil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, ya Mariski, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya, sistem pernapasan itu merupakan komponen vital yang memungkinkan kehidupan dengan menyediakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi pemahaman tentang organ sistem pernapasan itu serta berbagai kelainan yang dapat mempengaruhinya sangat penting itu untuk menjaga kesehatan paru-paru. Kemudian pencegahan dan pengobatan dini penyakit pernapasan dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencegah komplikasi serius. Menjaga lingkungan yang bersih, menghindari kebiasaan merokok, dan mendapatkan vaksinasi yang tepat adalah langkah-langkah kunci dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan. Ya, bagus sekali ya Mariski atas kesimpulan yang kamu sampaikan. Jadi sistem pernapasan itu adalah sistem biologis yang terdiri dari organ-organ dari sistem pernapasan, juga kelainan-kelainan seperti tadi ada kelainan asma, TBC, tuberkulosis, dan lainnya. Nah, dengan demikian kita wajib menjaga lingkungan kita ya agar terhindar dari penyakit-penyakit atau kelainan dari sistem pernapasan kita. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Tadi kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Alangkah baiknya kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa pula. Kepada ketua kelas, Ibu minta dipimpin doanya. Pada Salma dipersilakan. Jadi untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini,
Baik, terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.